الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mohon maaf para jamaah yang telah hadir di lapangan Masjid Al-Furqan ini. Kami mohon untuk tertib dalam menyusun sopnya. Jadi jangan terlongkap-longkap. Mari kita penuhi dulu dari sop terdepan, belakangnya, kemudian belakangnya jangan sampai terlongkap-longkap. Nanti susah jamaah yang mengatur sop yang belakang hadir. Monggo Pak, penuh dengan kesadaran. Mari kita permudah saudara kita yang belakangan hadir. Jadi tidak nanti menyusun sopnya bingung. Jadi urutkan 1, 2, 3 penuhin dulu, baru ke belakang. Kasihan jamaah kita yang belakang hadir nanti bingung menempati sopnya tidak lurus nantinya. Silakan. Monggo Pak. Biar mempermudah jamaah kita yang belakang hadir untuk menyusun sopnya. Jadi tinggal ngikutin dari depan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maaf, kita sholat Allahu masih bisa sujud kan? Akbar, Bisa. Ya udah ini standby aja semua. Bisa. Allahu Akbar, Bisa. Allahu Akbar. Aja ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon diperhatikan softnya Pak, softnya ayo jangan belok-belok dan kita tepati dari urutannya 1, 2, dan 3 baru kita ke belakang. Jangan longkap-longkap Pak, kasihan yang hadir belakangan bingung menempati softnya. Ayo Pak silakan, cuma harus tertib 1, 2, 3 jangan longkap sebelum soft-softnya penuh. Silakan. Dan perlu diingat sholat Idul Fitri insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 6.30 tepat jika memungkinkan. Untuk itu mohon kerjasamanya sehingga biar waktu sholat bisa kita penuhi dengan tepat sesuai yang sudah kita rencanakan. Dan bagi segenap warga yang masih ada di rumah, mohon dipercepat langkah kakinya untuk segera hadir di lapangan Masjid Al-Furqan karena sholat Idul Fitri akan segera kita laksanakan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya ntar Pak Nur yang ngambil. Dulu saya kasih tahu dikira begini. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bisa sujud ya dengan bisa ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Trio ini.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami bawa sekali lagi untuk segenap jamaah yang masih berada di rumah, kami harap untuk segera melangkahkan kakinya untuk hadir di Masjid Al-Furqan karena sholat hari raya akan segera kita mulai. Dan bagi seluruh jamaah kami mohon untuk bisa mengatur dirinya masing-masing untuk bisa menempati sop-sop yang masih kosong. Sehingga jamaah yang bermudah dalam menempatkan dirinya ketika ingin mencari sop yang masih kosong. Perlu diketahui bahwasanya imam sudah hadir di tengah kita, Ustaz Ihsanul Imam Amal, kemudian juga khotib sudah juga hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Mustaqim Marzuki. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kami mohon karena seluruh petugas salat sudah hadir semua, seluruh jamaah kami himbau untuk bisa segera hadir di Masjid Al-Furqan untuk sama-sama bisa mengikuti salat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon untuk sop yang terputus di tengah ini Pak, untuk bisa diatur Pak. Sini ini harus nyambung ke sana Pak, tidak bisa seperti ini. Mohon disesuaikan dengan sop-sop yang masih kosong, diluruskan. Ini terputus di tengah Pak. Mohon diatur dirinya Pak, jangan asal menempati tempat duduknya. Tapi mohon dilihat kanan kirinya, depan belakangnya. Jadi tidak terputus sopnya. Silakan diatur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lebih 10 menit. Orang rumah masih di rumah. Allahu akbar walillahil Iya udah. Iya, hamd. lebih 5 menit lah, lebih 5 menit lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر Yang pakai tungkat siapa? الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون Jumlah jam لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Yang sering dakwah politik siapa namanya? Kiai Haji siapa? الله أكبر الله أكبر Basir. ولله Bukan Basir siapa الحمد lagi? Basir Nasir. Nasir apa? Bakhtiar Bakhtiar Nasir. Nasir. Hadiahnya nih. Masya Allah. Dia yang suka ngurusin Palestina. Iya. Sebenarnya yang bikin marah bukan ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Itu ngomong kursi ngejengkang nggak tuh kalau didudukin? jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya yang berjatuh. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya Saya kasih sehingga tahu aja ya. Ini ngebantu pada pagi ya, hari ini Ustaz besar. yang sangat cerah ini Ngeprank namanya. alhamdulillah Ngejengkang. kita masih bisa sama-sama menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita sama-sama melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, yang mana bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022. Hadirin yang berbahagia, atas nikmat dan rahmatnya ini, maka sudah sepatutnya kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mencapai kemenangan yang sangat besar sehingga pantas untuk selalu kita syukuri. Ngejengkang. Salawat dan salam Bahaya. mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, insya Allah termasuk kita, dengan harapan di yaumil akhir kelak kita termasuk umatnya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita siap-siap videonya. Iya. Hadirin yang berbahagia,
sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat hari raya Idul Fitri ini, kami himbau bagi segenap jamaah yang masih ada di rumah untuk bisa segera hadir di Masjid Al-Furqan ini, karena sholat hari raya Idul Fitri akan segera kita laksanakan. Dan bagi jamaah yang sudah hadir di sini, kami mohon untuk bisa mengatur dirinya untuk menempati stop-stop yang masih kosong, terutama stop yang terdepan lebih dahulu, karena sunnahnya demikian, yaitu terdepan baru ke belakang. Dan atas kerjasamanya kami ucapkan, kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan sholat hari raya ini. Yang pertama adalah kami ingin sampaikan susunan tertib acara sholat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 2 Mei 2022. Susunan yang pertama adalah sambutan dan laporan dari Ketua Panitia. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Ustadz Mustika ST. Beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang insya Allah petugas sebagai imam adalah Ustadz Muhammad Ihsanul Amal, dan alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kemudian tertib yang ketiga adalah khutbah sholat hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Haji Hakim Marzuki SAG MPD. Beliau ini adalah termasuk anggota dari anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi. Kemudian kami ingin sampaikan bahwasanya sholat ini adalah kita laksanakan setahun sekali. Untuk itu mari kita sama-sama benar-benar ikhlas dalam sholat ini, dan insya Allah kita akan mengikuti sampai akhir dari khutbah, karena tidak sempurna jika kita sebelum kita sudah meninggalkan tempat ini. Untuk itu mari sama-sama kita duduk di tempat ini sampai dengan khotib menyelesaikan khutbahnya. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Ketua Panitia, kami mohon untuk segera naik ke mimbar untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam nikmat dan masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan atau merasakan hari yang fitri ini
hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya mewakili seluruh panitia Amaliyah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Al-Furqan dengan ini menyampaikan laporan singkat seluruh rangkaian agenda kegiatan Amaliyah selama bulan Ramadan hingga sholat Idul Fitri kita pagi hari ini. Hingga pagi hari ini Masjid Al-Furqan telah melaksanakan agenda sebagai berikut. Dimulai tanggal 27 Maret Tahid Ramadan dengan pelaksanaan kajian, bazar dan lomba anak-anak. Kedua, pelaksanaan sholat tarawih, kultum dan kajian. Ketiga, pesantren Ramadan untuk anak dan remaja. Keempat, lomba keterampilan agama untuk anak dan remaja. Lima, memperingati Nuzul Al-Quran dengan mengadakan iftar jama'i atau buka bersama, dilanjutkan dengan santunan kepada dua sekitar lingkungan. 6. Kegiatan itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Terakhir, pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Selain hal tersebut, Masjid Al-Furqan juga melaksanakan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah sedekah para jamaah dari warga RW 13 dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan dana zakat fitrah sebesar Rp23.751.000, infak sedekah dan lain-lain total Rp7.441.000. Total beras kurang lebih 517 liter. Adapun penyaluran dari dana zakat, infak dan sedekah adalah sebagai berikut. Oh. Iya. 223 mustahik di internal lingkungan RW 13 dan juga mustahik di luar lingkungan sekitar RW 13. Proposal zakat infak sedekah dari 16 lembaga jiswa. Proposal pengelolaan JIS dan Baitul Mal Masjid Al-Furqan. Secara pribadi kami mengucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua RW Bapak Nurhoni, Ketua DKM Ustadz Nurhadi SPD yang diwakili oleh Wakil Ketua Ustadz Rahmat Prihatin Sarjana Sosial Islam, serta seluruh pengurus dan panitia Amaliyah Ramadan Masjid Al-Furqan atas sumbangsih pikiran, harta dan tenaga. Semoga Allah menggantikan dengan kebaikan yang berlipat. Demikian laporan singkat dari rangkaian agenda acara Masjid Al-Furqan selama bulan Ramadan. Kemudian kami juga mohon maaf bila dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut masih banyak kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Semoga ke depan kami lebih baik lagi. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berarti ini imam. Ini imam nih. Buat imam apa ceramah nih? Imam juga deh. Hah? Allahu Akbar. Kasih juga kasih. Allahu Akbar. Bukan ini buat ceramah nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعتان رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azazundah wa azamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbahamu billah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain puji dan syukur hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dalam Islam, nikmat sehat dalam Islam, nikmat ukhuwah dalam Islam, dan nikmat panjang umur dalam Islam. Sehingga dengan nikmat itu, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan sholat Idul berjamaah. Mudah-mudahan segala langkah kaki kita, ayunan tangan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah amal soleh yang kelak ketika kita kembali akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam baru kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran agama beliau hingga kepada kita tentunya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sama-sama menuntaskan sejumlah paket ibadah di bulan Ramadan, khususnya siam dan qiyam Ramadan, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita bertakbir, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, dan membawa apa-apa yang telah tentunya kita sama-sama ketahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam
dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir seiring dengan berakhirnya Ramadan. Pasalnya, dialah zat yang layak diagungkan dan dibesar-besarkan. Dialah yang layak dimuliakan dan disucikan. Tidak ada sekutu baginya. Allah yang telah menuntun dan memberikan taufik hingga akhirnya kita bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sungguh sebuah nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Maka rasa syukur dan sukacita tumpah ruah pada hari ini sebagai luapan kegembiraan kita dan kebahagiaan kita karena kita masih diberikan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tadi mulanya atau pada mulanya bersama dengan kita, teman dan sahabat kita tadi mulanya juga bersama dengan kita, pada hari ini beliau atau mereka sudah tidak ada lagi di tempat kita dan sudah tidak bisa bercengkrama lagi karena ada beberapa hal yang tentunya Allah menakdirkan mereka harus berpisah lebih awal dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga akumulasi kegembiraan iman yang juga dapat kita rasakan kelak pada saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada dua kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah puasa ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puasa yang kita lakukan selama ini 1 bulan bukan hanya tidak makan dan minum, bukan hanya pula sekedar menahan syahwat, namun ia merupakan program robbani untuk mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang tentunya kelak akan menjadi tumpuan atau kelak akan menjadi harapan kita semua ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ayat yang mungkin sudah jelas dan bahkan kita sangat hafal dengan ayat ini. Apa yang diturunkan atau yang dituntun oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kita bisa melaksanakan kehidupan ini. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa kewajiban kita di dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kedudukan yang tinggi dan mulia. Dalam Al-Qur'an Allah mengaitkan segala kebaikan dengan takwa. Allah menjanjikan pahala dan ganjaran besar sebagai balasan orang-orang yang bertakwa. Allah menjamin keselamatan dengan bertakwa. Allah memberikan solusi dan jalan keluar dari berbagai kesulitan dengan takwa. Juga pakaian kebesaran dan keagungan adalah takwa. Lebih dari itu, Allah memposisikan orang-orang yang mulia atau orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal
apa yang telah kita kerjakan selama kehidupan kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Secara sederhana, takwa adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menanamkan setelah kita ditarbiyah langsung, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan, bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu yang selama 1 bulan ini dapat kita laksanakan. Semoga mudah-mudahan setelah ditinggalkan oleh Ramadan ini kita dapat mempertahankan semua apa yang kita kerjakan, amalia-amalia selama 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia. Takwa mengamalkan Al-Qur'an. Takwa merasa cukup dengan yang sedikit, dan takwa bersiap-siap untuk hari akhir tentunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pertama adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia. Takut yang dimaksud adalah takut kepadanya, baik dalam kondisi sendiri maupun bersama-sama dengan orang banyak, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keramaian, baik saat bersembunyi maupun saat terlihat oleh orang lain. Takut semacam inilah yang mengantarkan manusia untuk taat dan menjauhi maksiat dalam segala kondisi dan keadaan dimanapun ia berada. Kuncinya ada pada muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhafa iqaballah, takut akan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang kedua adalah mengamalkan Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, sebagaimana kita sama-sama ketahui, bahkan kita merayakan hari nuzulul Quran. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat mengaplikasikan Al-Qur'an yang kita baca, yang selalu kita kaji, yang selalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan konsisten menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan rujukan minhajul hayat tentunya. Pasalnya, Al-Qur'an adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat harkat dan martabat manusia agar tidak seperti binatang. Karena itu, kebersamaan kita dengan Al-Qur'an sepanjang Ramadan tentunya harus terus kita rawat dan kita jaga hingga akhir hayat kita. Semoga semuanya ini dapat kita lakukan sebagai sebuah proses pembelajaran dan mengajarkan maupun dengan mendengarkannya. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya tentunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentunya adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Apa maksudnya? Maknanya adalah merasa cukup dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita karena kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan nikmat bersaudara dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kaya bukan dari kebanyakan harta, namun kekayaan itu ada pada diri kita, ada pada hati kita, ada pada apa yang
terimajinasi dalam kehidupan kita bahwa kita ada berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, tentunya Allah masih memberikan rezeki kepada kita, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja atau yang datang tiba-tiba, karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang banyak. Tentunya semuanya ini mudah-mudahan rezeki yang kita miliki adalah agar menuju mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tentunya bersiap-siap untuk hari akhir. Bagaimana caranya menyiapkan? Tanda takwa yang keempat adalah selalu menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa kehidupan kita ini di dunia hanya sementara, 5 atau 1 tahun sampai 70 tahun saja. Hitungan di alam akhirat ini cuma 1,5 jam, tetapi kehidupan di akhirat 1,5 jam sama perbandingannya dengan 70 tahun kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana caranya? Setelah kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa memanfaatkan sebagai bekal ibadah kehidupan kita di hari akhir, yang tentunya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan ketika kita berada di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Apakah kita termasuk orang yang selalu berbuat baik kepada Allah atau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? Juga merupakan sikap orang yang bijak dan cerdas. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk selalu bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat hidup kita. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu menghisap, yang selalu mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Karena dia tahu kehidupan di dunia ini adalah sifatnya sementara, adalah tempat kita bercocok tanam, dan kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang dirinya mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa melihat apa yang dia dapat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada cara efektif untuk mempersiapkan hari akhir adalah melakukan investasi jangka panjang. Bagaimana caranya menginvestasikan jangka panjang kita? Yaitu memanfaatkan, terus membentang, meski walau melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, melakukan amal soleh dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi balasan pahala yang tentunya semuanya itu akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya adalah sodakoh, wakaf dan lain sebagainya. Dan keturunan-keturunan yang soleh yang tentunya harapan kita ke depan, yang tentunya semuanya ini akan menjadi harapan kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan di dalam kehidupan yang tentunya ini sudah menjadi makhum buat kita semua. Agar apa yang kita persiapkan kehidupan di dunia ini untuk menghadapi kehidupan alam akhirat nanti tentunya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ijama tabnu Adam in qata amalu ila min salasin shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafi'u bihi aw waladun sholih yad'ulah. Apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya tidak ada. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Intinya adalah menjaga diri agar selamat dari mara bahaya dan sukses meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu setelah kita ditarbiyah selama 1 bulan penuh, bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi semuanya akan kita raih, akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 perkara yang membebaskan, ada juga 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang meleburkan dosa-dosa, ada pula 3 perkara yang meningkatkan derajat, ada pula 3 perkara yang membinasakan, yaitu adalah kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri bahwa dia adalah yang terbaik. Itulah yang harus kita tinggalkan. Ada 3 perkara yang menyelamatkan adalah bersikap adil ketika dia marah dan ridho kepada orang yang telah dimarahinya, sederhana dalam rasa kefakiran dan kecukupan, dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala dia sembunyi ataupun terang-terangan. Ada 3 perkara yang meleburkan dosa-dosa kita adalah menunggu sholat setelah datangnya sholat, menyempurnakan wudhu pada saat dingin, dan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Dan ada 3 pula perkara yang meninggikan derajat manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu memberikan makanan, menyebarkan salam, menunaikan sholat malam dikala banyak teman-teman atau saudara sedang tertidur lelap, dia bangun mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan yang baru saja kita selesaikan pada malam hari, dan hari ini kita merayakan kegembiraan karena kita dianggap manusia-manusia yang menang setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan pula apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan akan menjadi sebuah amal soleh kita ketika kita kembali, dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalas semua puasa atau amalan-amalan ibadah puasamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa risail min kulli jambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita ditinggalkan oleh Ramadan yang agung. Hari ini kita ditinggalkan oleh Ramadan yang penuh barokah. Hari ini kita ditinggalkan oleh Ramadan yang penuh dengan pahala. Allah pertemukan kembali di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tilawatana wa ta'mim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana innana nasina munadiya lil imani an aminu bi rabbikum amana. Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal adzi wal kasal wa na'udzubika minal zubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afina fi badadi. Allahumma afina fi sam'i. Allahumma afina fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta khalaqtana wa anna abdina wa anna ahdina wa wadina mastata'na. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusratis syari'atik. Fawafikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah sudurha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa amit ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yazkurkum wazkuru ala nikmatihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya Ustaz ya, maafin ya. Ustaz, maafin ya. Ustaz, maafin ya. Syukron ya. Ayo kembali. Doain ani. Amin sama-sama doa. Ustaz, maafin ya. Sama-sama sehat. Ustaz, maafin ya. Ustaz, maafin ya. Maafin ya, Be. Doanya, Be. Sama-sama, Be. Allah ya Karim. Allah bilang minta sehat. Maafin mana ya? Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin Be ya. Takumullah ya Karim. Sama ya. Ini ya. Maafin ya, sama-sama Ustaz. Maafin ya. Allah ya Karim. Taqabbal minna wa minkum. Ayo. Salim. Wih, soleh. Maafin ya. Allah minna wa minkum. Maafin ya. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Pin ya, satu muter. Pin ya, mohon maaf ya. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Pin ya. صلى الله على Minna wa minkum. محمد صلى الله عليه وسلم Ya, sehat ya. Maafin ya. صلى الله عليه وسلم Maafin ya. Izin, mohon maaf lain waktu. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Pin ya. Siap. Maaf sama-sama ya. Barakallahu minna wa minkum. Sehat ya. صلى الله على محمد Maaf ya. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد وسلم Pak Cecep. Pak. Ya, mohon maaf bagi jamaah yang masih ada di sini. Mohon untuk kerjasamanya, bantuannya untuk merapikan tempat karena kita kekurangan tenaga. Dimohon untuk membantu untuk merapikan lapangan dan juga area masjid yang kira-kira masih perlu dirapikan. Terima kasih.